Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Budaya positif. Perkenalkan, saya Wendy Rosemary, CGP Angkatan 7 dari Kota Kediri, dengan fasilitator DRA Mintarse Ampera 4G dari Lumajang, serta didampingi oleh pengajar praktik Ibu Ratna Mardining Tias, SPD. Pada modul 1.1, kita telah mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian, modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 berisi tentang visi guru penggerak, sedangkan modul 1.4 yaitu adalah budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, kita berusaha mewujudkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kuman, dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi dari guru penggerak. Disiplin positif. Penerapan pada anak mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan motivasi intrinsik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Motivasi intrinsik bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka kadang berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kedua, untuk mendapatkan sebuah imbalan dari orang lain atau institusi. Mereka berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kedua motivasi ini adalah motivasi eksternal. Kemudian, dan yang terakhir adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Dia akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi ini tumbuh dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi internal. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya, seorang penghukum bernada suara tinggi, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Yang kedua, yaitu adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada yang suara memelas, halus, sedih. Kemudian merapat pada anak dengan lesu. 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru berbicara dengan nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda merapat pada murid, mata, dan senyum jengkah. Keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya mereka berbicara dengan nada suara yang datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, yang terakhir adalah posisi kelima, yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, kita jadi di waktu-waktu tertentu kembali menjadi kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang tepat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi digunakan untuk mengatasi sebuah permasalahan dengan 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan sebuah keyakinan. Segitiga restitusi digunakan untuk mengatasi sebuah permasalahan dengan 3 langkah, yaitu 1. Budaya positif. Terdapat filosofi K.J. Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi dari guru penggerak. Filosofi K.J. Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi K.J. Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Seorang guru penggerak memiliki 5 nilai, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya sebuah keyakinan sekolah yang sudah disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah bentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan sebuah prakarsa perubahan sesuai dengan Ki-Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah saya mempelajari modul ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru dan sangat tertarik pada ilmu-ilmu yang ada di modul ini. Saya menjadi semangat dalam belajar. Ada beberapa hal yang menarik dan di luar dugaan saya, yaitu bahwa sebuah penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman untuk anak. Menurut Alvin Kohn, karena adanya penghargaan tersebut dapat merusak sebuah hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, bahkan mematikan kreativitas dan menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya dan pola pikir saya yaitu bagaimana cara mengajar dengan menerapkan filosofi Ki-Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Kemudian posisi kontrol yang saya biasanya sebagai teman, saya akan berusaha menerapkan posisi sebagai manajer, serta mengatasi masalah dengan menggunakan sebuah segitiga restitusi untuk menumbuhkan sebuah motivasi intrinsik pada dalam diri siswa. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah, yaitu ketika saya mengatasi sebuah permasalahan di dalam kelas saya, yaitu di mana anak tidak mau piket dan terjadi bullying di dalam kelas. Saya mengatasi mereka dengan menggunakan sebuah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sehingga dengan adanya tindakan tersebut, anak merasa tidak terhakimi dan meningkatkan kesadaran dalam dirinya dan sehingga mereka termotivasi untuk melakukan sebuah perubahan untuk lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa lebih nyaman, lebih senang, dan bersemangat karena dengan adanya ilmu-ilmu itu saya bisa menerapkan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Karena ilmu yang saya pelajari ini bagi saya adalah ilmu yang sangat bagus dan menarik untuk sebuah perubahan dalam pendidikan yang lebih baik lagi. Sehingga saya termotivasi untuk melakukan sebuah perubahan dan memperbaiki diri saya sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik yaitu sudah mulai terlihat motivasi internal pada diri anak untuk menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yaitu anak sudah saling menghormati, menghargai sesama teman, saling menyayangi, berbagi, dan bekerja sama. Yang harus diperbaiki yaitu adalah posisi kontrol seorang guru untuk menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, bagaimana interaksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menempatkan posisi kontrol sebagai teman. Saya pikir posisi ini sudah baik dan membuat anak nyaman dan bisa bersemangat untuk belajar. Namun, setelah saya belajar modul ini, saya paham bahwa posisi teman kurang tepat untuk perkembangan anak karena mereka akan hanya bersifat jangka pendek dan ketergantungan pada saya. Dengan mempelajari modul ini, saya akan berusaha menempatkan posisi saya sebagai manajer agar anak-anak bisa termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkannya, namun hanya sebatas validasi tindakan yang salah dengan memberi pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya modul ini sudah baik, apalagi jika kita bisa menerapkannya di sekolah maupun kelas dengan tepat, maka akan tercipta sebuah siswa hebat yang berbudaya positif, sehingga anak-anak akan senang belajar dan guru senang mengajar. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang salah-salah dalam penyampaian dalam video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.